Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pancasila, bersama saya Muhkoyim, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengutip beberapa hal yang dibahas dalam acara Mata Najwa. Dalam forum tersebut membahas tentang tes wawasan kebangsaan yang diadakan di gedung KPK dengan tujuan dari 1.351 pegawai KPK dapat beralih status menjadi ASN. Akan tetapi dari hasil tes tersebut tidak semua anggota lulus. 75 orang pegawai dinyatakan tidak lulus dan sampai dilabeli merah, dan juga tidak ikut dalam pelantikan yang diadakan oleh pimpinan KPK pada tanggal 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sekitar 600 pegawai yang lolos meminta agar pelantikan tersebut ditunda dengan alasan supaya permasalahan dari 75 pegawai yang tidak lolos diselesaikan terlebih dahulu. Akan tetapi ditolak oleh pimpinan KPK hingga pada akhirnya membuat surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani 585 orang pegawai yang lolos. Surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden dibuat di Jakarta tertanggal 30 Mei 2021 yang berisi 1. Membatalkan hasil tes wawancara kebangsaan yang menimbulkan polemik berkepanjangan sampai dengan saat ini. Kedua, memerintahkan agar seluruh pegawai KPK yang dapat beralih status kepegawaiannya sebagai ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/U/7 Romawi/2019 serta arahan Bapak Presiden yang sebelumnya. Sebagai pegawai anggota KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, Mark Valentino mengatakan bahwa mereka dihadapkan dengan dua ujian. Pertama, terancam dipecat. Yang kedua, dilabelkan dengan anti Pancasila, menentang pemerintah, anti NKRI, anti undang-undang. Indikator-indikator merah diantaranya menentang tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK, suka demonstrasi. Ada juga pertanyaan terkait tentang FPI, HTI, Habib Rizik, tentang OPM, dan hidup bertetangga dengan beda agama. Menurut Mu'ad Fahmi, dari 75 orang yang tidak lolos tersebut adalah orang-orang yang sangat Pancasialis, bukan hanya secara wawasan tetapi mereka mempraktikkan dalam bentuk pemberantasan korupsi yang resikonya juga besar. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk berjuang demi Pancasila dan dalam bentuk pemberantasan korupsi. Dan jika mereka sampai dipecat, sangatlah berpengaruh pada kinerja KPK karena mereka orang yang betul-betul dengan perjuangan anti korupsi, karena yang mereka bela itu adalah undang-undang kebenaran, bukan person to person. Persoalan ini
dari pihak yang tidak lolos TWK sudah dilaporkan ke Komnas HAM dengan alasan karena distigma. Menurut Asfinawati, stigma adalah akar dari diskriminasi dan stigma ini berbahaya dalam sejarahnya karena bisa membuat orang dibunuh, diasingkan, dan dipecat. Dalam peraturan perundang-undangan secara baik dijelaskan ada beda antara alih status pegawai KPK menjadi PNS dengan pengadaan PNS. Kalau pengadaan PNS ada 2 tes, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Kalau alih status tidak perlu hilang jabatan aktif. Dalam putusan MK nomor 70 yang mengatakan implisit bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi PNS tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam keadaan apapun. Polemik tes TWK juga memantik reaksi sejumlah tokoh agama dan beberapa pihak lainnya termasuk PGI. PGI mengeluarkan statement yang cukup keras terkait TWK, menyebutkan bahwa mekanisme tes wawasan kebangsaan ini telah memberi label intoleran dan radikalisme. Sikap PGI adalah sikap moral, politiknya adalah politik moral. Kemampuan untuk hidup dalam polis itu adalah politik PGI, tidak ada politik praktis. Dalam kesempatan ini juga Bapak Busro Mukodas selaku Ketua PP Muhammadiyah Yogyakarta juga menyampaikan sikap moral Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan yang muncul akibat tes wawasan kebangsaan oleh pimpinan KPK ini. Dasarnya, pertama, tes wawasan kebangsaan ini tidak mempunyai landasan hukum di dalam undang-undang KPK maupun peraturan yang terkait. Yang kedua, kita tidak bisa melepaskan tes wawasan kebangsaan ini dari proses-proses politik yang melatar belakangi sebelumnya, terutama revisi undang-undang KPK yang lama itu independen. Karakter independen itu dihapuskan sengaja oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Yang kedua, muncul undang-undang Minerba, muncul undang-undang Mahkamah Konstitusi, kemudian muncul undang-undang Omnibus Law Cipta Karja. Makna bahwa ini sistem penggembosan pelumpuhan pemberantasan korupsi sekaligus memberikan fasilitas kepada kelompok-kelompok elit, tentunya agar menguasai sektor-sektor bisnis. Dan kesimpulannya secara kelembagaan sudah dilemahkan. Tidak hanya dilemahkan tetapi dilumpuhkan lewat UU revisi itu. Kemudian yang kedua, masih ada sisa-sisa SDM, itu juga dilumpuhkan atas nama Pancasila. Azumadi Azra selaku guru besar UIN Syarif Hidayatullah juga berpendapat bahwa tes wawasan kebangsaan itu tidak ilegal atau unlawful. Ilegal artinya menyalahi undang-undang, dan unlawful itu artinya tidak sah. Menyimpang dari undang-undang karena isinya banyak pertanyaan yang sebenarnya mengandung hal-hal yang bersifat harassment, bersifat pelecehan terhadap agama. Itu tentu jauh dari nilai Pancasila. Tes wawasan kebangsaan itu sendiri secara substantif jelas banyak
yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Isinya banyak mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terutama tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah menonton diskusi tersebut, maka kesimpulan yang dapat saya komentari sebagai berikut. 1. Pimpinan KPK harus lebih bijaksana dalam menetapkan keputusan. Kedua, dalam tes harus lebih transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, dalam melaksanakan sesuatu yang bertema tentang Pancasila seharusnya mengetahui terlebih dahulu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, harus menjunjung tinggi asas kebinekaan, karena negara kita adalah negara yang banyak suku-suku, ras maupun agama. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling bersatu. Cukup sekian dari saya. Banyak kesalahan, maaf. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.